Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Nyai Paricara. Kali ini saya akan kembali bercerita. Ini tentang Kendedes ya. Kendedes merupakan permaisuri atau istri pertama dari Ken Arok ya. Sebelumnya Kendedes telah memiliki kekasih bernama Kameswara. Kendedes ini merupakan anak tunggal dari Empu Purwa. Kendedes lahir di Desa Panawijen. Kendedes ini mempunyai keistimewaan yaitu memiliki betis yang bersinar dan dikatakan oleh para Brahmana jika Kendedes ini memiliki kelebihan keistimewaan yaitu dapat melahirkan para raja untuk tanah Jawa. Kendedes pernah bermimpi jika ia bertemu dengan seseorang yang berada di air terjun Kambang Ayun, dan mimpi itu akhirnya menjadi nyata dan hadirlah seseorang yang berada dalam mimpinya mendatangi rumahnya dan ia bernama Kameswara. Dari situlah akhirnya Kendedes jatuh cinta kepada Kameswara dan mereka pun menjadi pasangan kekasih. Akan tetapi untuk Kameswara tidak bisa menyentuh sedikit pun dari Kendedes ya. Setiap kali ia hendak menyentuh Kendedes, maka ia berasa seperti ditusuk-tusuk sehingga mereka pun berpisah ya karena hubungan mereka terkendala oleh hal itu. Hingga pada suatu hari Kameswara pun pergi meninggalkan Kendedes. Suatu hari Kendedes berada di rumah sendirian dan Empu Purwa sebagai ayahnya sedang berada di tengah hutan. Tiba-tiba saja ada seseorang bernama Tunggul Ametung singgah di rumahnya dan melamarnya. Akan tetapi Kendedes ini meminta kepada Tunggul Ametung untuk menunggu ayahnya pulang. Akan tetapi ternyata Empu Purwa tidak juga pulang dan Tunggul Ametung merasa sangat marah. Kemudian dia menculik Kendedes dan dinikahi secara paksa. Empu Purwa yang sangat marah karena anaknya diculik dan dia pun mengutuk, barang siapa yang telah menculik anaknya maka dia akan mati dengan keris. Kemudian dia tidak akan pernah menemukan kenikmatan hidup. Dan benar saja saat itu untuk Desa Panawijan sendiri semua sumur-sumur yang semula berair tiba-tiba saja menjadi kering kerontang dan kolam-kolam pun semuanya mengering. Dan benar juga Tunggul Ametung akhirnya mati di tangan Ken Arok menggunakan keris yang seperti dikutukan oleh Empu Purwa. Dari pernikahan dengan Tunggul Ametung, Kendedes memiliki putra yang diberi nama Anusapati. Kemudian dari pernikahannya yang kedua dengan Ken Arok, memiliki putra dan putri. Untuk putra yang pertama diberi nama Mahisa Wongteleng. Dan kemudian Anusapati ini membunuh Ken Arok dan kemudian menggantikan Ken Arok menjadi raja. Dan selanjutnya Anusapati pun dibunuh oleh Mahisa Wongteleng, putra dari Kendedes yang kedua. Dan untuk selanjutnya pun begitu. Jadi seperti yang dikutukan oleh Empu Gandring sebagai pembuat senjata yang digunakan untuk saling membunuh, maka keris itu akan merenggut nyawa 7 turunan dari para raja. Jadi setiap kali mau menjadi raja, keris itu harus memakan korban yaitu raja yang terdahulunya. Dan begitulah untuk ramalan tentang Kendedes yang memiliki tanda bersinar di betisnya akan melahirkan raja-raja Jawa. Dan memang hal itu terjadi untuk raja-raja Majapahit pun bisa dibilang keturunan dari Kendedes. Dan untuk raja-raja Singosari juga masih keturunan dari Kendedes. Begitulah dan selanjutnya. Kendedes itu wanita desa, wanita kampung yang bisa melahirkan para raja. Dan Kendedes juga sebelumnya dia hanya menikah dengan sesama orang biasa ya. Hanya
untuk pernikahan pertama dia menikah dengan seorang aku, dan aku itu adalah kedudukannya seperti halnya camat ya kalau zaman sekarang. Dan untuk Ken Arok sendiri juga sebelumnya dia hanya anak dari orang desa ya, untuk ibunya adalah Ken Endok orang desa, dan Ken Arok sendiri dirawat oleh seorang perampok ya sebelumnya itu, seorang pencuri, dan karena menikah dengan Ken Dedes maka Ken Arok ini bisa berhasil menjadi raja. Ya, itu tadi cerita tentang Ken Dedes ya, seorang wanita desa yang cantik jelita yang melahirkan raja-raja Pulau Jawa ya yang turun-temurun, dan mungkin sampai ke Raden Patah dan selanjutnya, karena semuanya juga masih merupakan keturunan dari Ken Dedes. Sekian cerita dari saya, Nyai Paricara. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.